Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zaliuda. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Bahasa. Di sini saya ingin membahas tentang keterampilan berbahasa, yaitu mata kuliah menyimak. Bisa kita lihat di sini keterampilan berbahasa ada beberapa aspek, yaitu ada aspek macam-macam keterampilan berbahasa dan meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan membaca. Dan adapun aspek-aspek lainnya dari keterampilan berbahasa yaitu hubungan antar keterampilan berbahasa yang meliputi hubungan antara menyimak dan berbicara, hubungan antara menyimak dan membaca, hubungan antara berbicara dan menulis, hubungan antara membaca dan menulis. Selanjutnya, pertama-tama kita akan menjelaskan keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa ada 4 aspek, yaitu 1. Keterampilan berbicara, kedua keterampilan menyimak, yang ketiga keterampilan menulis, yang keempat keterampilan membaca. Misalkan, berbicara. Si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Menyimak. Si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan orang lain. Menulis. Si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa tulisan. Membaca. Si penerima pesan berupaya memberikan makna terhadap bahasa tulisan yang disampaikan orang lain. Perlu diingatkan, dalam mengirim pesan, antara lain si pengirim harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses encoding. Sebaliknya, dalam menerima pesan, si penerima harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses decoding. Selanjutnya, bisa kita lihat keterampilan bahasa juga bermanfaat dalam melakukan interaksi berkomunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain tergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, profesi sebagai manajer, profesi sebagai jaksa, profesi sebagai pengacara, profesi sebagai guru, profesi sebagai wartawan, dan yang lain-lain. Adapun 4 aspek keterampilan berbahasa yaitu 1. Mendengar atau menyimak, berbicara, yaitu mendengar atau menyimak dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa secara lisan atau berbahasa ragam lisan. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, menulis. Sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Adapun menyimak dan membaca adalah keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seseorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro, yaitu berbicara dan mendengar adalah 2 jenis keterampilan berbahasa lisan yang sangat erat kaitannya. Berbicara bersifat produktif, sedangkan mendengarkan bersifat reseptif. Menulis dan membaca keduanya merupakan jenis keterampilan berbahasa ragam tulis. Pertama, menulis.
merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Yang kedua, sedangkan membaca bersifat reseptif. Selanjutnya, aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa, language skill, mencakup 4 keterampilan, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, listening skill. Kedua, keterampilan berbicara, speaking skill. Ketiga, keterampilan membaca, reading skill. Keempat, keterampilan menulis, writing skill. Tabel 4 aspek keterampilan bahasa. Keempat, keterampilan bahasa itu saling berkaitan satu sama lain. Misalkan, ciri-ciri reseptif, dia mendengarkan. Jika tulisan, dia membaca. Adapun ciri-ciri produktif, jika lisan, dia berbicara. Jika tulisan, dia menulis. Oke, selanjutnya dalam memperoleh keterampilan, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur, yaitu mula-mula pada masa kecil, kita belajar menyimak atau mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian, keterampilan menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Sedangkan keterampilan membaca dan menulis pada umumnya dipelajari di sekolah seperti SD, SMP, dan jenjang-jenjang yang selanjutnya. Keempat aspek keterampilan bahasa berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, macam-macam keterampilan bahasa. Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan membaca. Yang pertama, apa sih keterampilan menyimak itu? Di sini kita jelaskan keterampilan menyimak atau listening skill. Menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Menyimak juga tidak sekedar kegiatan mendengarkan, tapi juga harus memahaminya. Ada 2 jenis situasi dalam menyimak, yaitu yang pertama, situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Di sini dijelaskan menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya. Demikian menyimak jenis ini, kita bergantian melakukan aktivitas menyimak dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya, guna memperoleh penjelasan, meminta lawan berbicara mengulang apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin memintanya berbicara agar lebih lambat. Adapun penjelasan menyimak secara non-interaktif. Apa sih menyimak non-interaktif? Kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara. Tidak bisa pembicara mengulang apa yang diucapkan dan tidak bisa meminta pembicara diperlambat. Contoh situasi-situasinya yaitu radio, TV, film, khutbah, atau menyimak dalam acara-acara seremonial. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan mikro yang terlibat ketika kita berupaya untuk menjalani apa yang kita dengar, yaitu harus mampu menguasai beberapa hal berikut. A. Menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek, short-term memory. Yang B. Berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target. Yang C. Menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan
dan nada, warna, suara, intonasi, dan adanya reduksi bentuk-bentuk kata. Dan yang D, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Yang E, mengenal bentuk-bentuk kata khusus, typical word order patterns. Yang F, mendeteksi kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan. Yang G, menebak makna dari konteks. Yang H, mengenal kelas-kelas kata, grammatical word class. Yang I, mendeteksi unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, preposisi, dan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, yang kedua, keterampilan berbicara, speaking skills. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Sehubung dengan keterampilan berbicara, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu yang pertama, interaktif, yaitu percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan menyimak. Dan juga memungkinkan kita dapat meminta lawan bisa memperlambat tempo bicara dari lawan bicara. Yang kedua, semi-interaktif. Misalnya, Raffi berpidato di hadapan umum secara langsung. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan. Namun, pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Yang ketiga, non-interaktif. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif. Misalnya, berpidato melalui radio atau televisi. Selanjutnya, berikut ini keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh berbicara. Dalam berbicara, seorang pembicara harus dapat mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya, menggunakan tekanan dan nada, serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat, menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi, termasuk sesuai ditinjau dari hubungan antara pembicara dan pendengar. Berupaya agar kalimat-kalimat utama, the main sentence constituents. Adapun berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. Berupaya agar wacana berpautan secara selaras sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan membaca, reading skills. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan-keterampilan mikro yang terkait dengan proses membaca yang harus dimiliki pembaca adalah mengenal sistem tulisan yang digunakan, mengenal kosakata,
menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan utama, menentukan makna-makna kata, termasuk kosakata split dari konteks tertulis, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya, menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti subjek dan objek, mengenai bentuk-bentuk dasar sintaksis, merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan, dan partisipan, menggunakan perangkat kohesin, leksikal, dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan, menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif, leksikal, dan gramatikal untuk memahami topik utama untuk informasi utama, menggunakan strategi membaca berbeda terhadap tujuan-tujuan pembaca yang berbeda, seperti skimming untuk mencari ide-ide utama. Selanjutnya yang keempat, keterampilan menulis, writing skills. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan bahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Berikut ini keterampilan-keterampilan mikro yang diperlukan dalam penulis. Penulis perlu untuk menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan, memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata yang benar, mengurutkan kata-kata dengan benar, menggunakan struktur kalimat yang tepat, dan pembaca. Memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju. Mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi lebih. Mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan. Membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca sasaran mengenai subjek yang ditulis dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Selanjutnya, hubungan antar keterampilan bahasa. Yang pertama, keterampilan antara menyimak dan berbahasa. Menyimak dan berbahasa merupakan dua kegiatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam kegiatan sehari-hari, menyimak dan berbicara berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Kedua kegiatan ini merupakan proses yang terjadi antara dua orang atau lebih sebuah media yang disebut bahasa yang dimiliki dan dipahami bersama. Apa sih hubungannya? Hubungannya adalah keduanya merupakan kegiatan komunikasi tatap muka langsung dua arah. Yang kedua, ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Yang ketiga, kata-kata anak biasanya ditentukan oleh stimulan yang ditemui, misalnya kehidupan desa tahu kota. Yang keempat, ujaran anak mencerminkan pemakaian bahasa di sekitarnya, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Yang kelima, anak lebih memahami kalimat lebih panjang dan rumit daripada kalimat yang diucapkan. Yang keenam, meningkatkan menyimak berarti meningkatkan kualitas keterampilan bicara. Yang ketujuh, berbicara dengan alat peragam bantu penyimak menangkap informasi. Oke, selanjutnya. Yang kedua, hubungan antar menyimak dan membaca.
Yang pertama, keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Yang kedua, perbedaan keduanya menyimak menerima informasi dari sumber lisan, membaca, dan sumber tertulis. Yang ketiga, keterampilan menyimak mempengaruhi keberhasilan membaca efektif. Yang keempat, mengajar membaca disampaikan oleh guru secara lisan. Yang kelima, anak yang kesulitan membaca lebih banyak belajar dengan menyimak. Yang keenam, kosakata simak yang terbatas berkaitan dengan kesukaran membaca. Ketujuh, pendengaran yang kurang baik merupakan salah satu penyebab ketidakpahaman dalam membaca. Oke, selanjutnya yang terakhir. 3. Hubungan antara berbicara dan menulis. Yang pertama, keduanya merupakan alat untuk mengekspresikan makna. Yang kedua, ujaran merupakan dasar bagi ekspresi tulis. Yang ketiga, diskusi dapat dilakukan sebelum seorang menulis tentang topik yang belum dikuasai. Yang keempat, ekspresi tulis dalam teks struktur tetap dan jelas dibandingkan ekspresi lisan. Yang kelima, membuat catatan dan bagan atau karangan. Ide yang akan disampaikan dalam suatu pembicaraan akan membantu seseorang dalam mengutarakan idenya kepada pendengar. Dan yang keempat, hubungan antar pembaca atau membaca dan menulis. Hubungan antara membaca dan menulis yaitu membaca adalah merupakan proses awal yang melatih dan meningkatkan keterampilan bahasa lisan sehingga mampu mengembangkan keterampilan bahasa tulis dalam bentuk karya, sastra. Secara garis besar, hubungan antara membaca dan menulis sebagai berikut. Yang pertama, membaca reseptif dan menulis produktif. Yang kedua, menulis adalah kegiatan menyampaikan gagasan, pesan, informasi, sedangkan memahami gagasan, perasaan, informasi, dan tulisan. Oke, sekian presentasi saya mengenai pembahasan keterampilan berbahasa. Bila ada keliruan dalam presentasi saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Semoga lain kali saya bisa membahas materi lain tentang mata kuliah menyimak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.